Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pandeglang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya Rumli Lugis dari SMP Negeri 1 Sobang. Saya Faridi dari SMK Negeri 6 Pandeglang. Saya Ijah Hadijah dari SDN Sukajadi 1 Kecamatan Cibaliung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Rumli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ijah. Bagaimana kabarnya Pak Rumli? Alhamdulillah sehat, Bu Ijah. Bu Ijah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Pak Rumli, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Pak Rumli. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik, Pak. Pada coaching kita hari ini, khusus dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan, Bu, yaitu yang pertama present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, Pak. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan, Bu, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot ya, Pak ya. Kemudian yang terakhir, Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak untuk proses coaching kali ini? Saya ingin, Bu, jadi coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu, Bu. Oh, baik, demikian dulu ya Pak ya untuk praobservasi kali ini. Silahkan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rumli. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Farid? Alhamdulillah sehat, Pak Rumli. Pak Rumli sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak, sehat juga, Pak. Pak Farid, dengar-dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu ya? Betul, Pak Rumli. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Rumli. Ada waktu tidak? Oke, Pak. Tapi sepertinya kita nggak memiliki waktu banyak ya, Pak. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya, Pak. Baik, Pak Rumli. Nah, apa nih yang mau disampaikan dulu oleh Bapak? Baik, Pak. Ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya, Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun, kok tidak ada perubahan penyampaian materi pelajaran ya, Pak. Ya, masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya, Pak, perkembangan zaman semakin canggih. Teknologi pembelajaran juga semakin banyak dan memudahkan. Tapi guru-guru di sekolah saya tidak mau terjadi perubahan, Pak. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Ya, sehingga pembelajarannya jadi kurang berkreatif, seperti itu, Pak. Siswa cepat bosan, Pak. Baik, Pak. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan Pak Farid ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif, begitu ya Pak Farid ya? Ya, kurang lebih begitu, Pak.
medianya ataupun model pembelajarannya masih model yang lama saja yang digunakan, Pak. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, sebenarnya apa sih yang ingin Pak Farid dapatkan, Pak? Iya, Pak Ruby. Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Pak. Oke. Jadi, yang Pak Farid harapkan ini adalah perubahan ya, Pak ya. Kira-kira perubahan apa yang Pak Farid ingin lihat atau ingin dapatkan? Begini, Pak, saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian, metodenya, modelnya atau media pembelajarannya yang lebih berkreatif lah. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan, atau hanya segera membuat slide presentasi PowerPoint juga itu sudah baik buat saya, Pak. Daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media pembelajaran apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu, Pak. Dari yang Pak Farid sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode, model, atau media yang bervariasi itu ya, bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Pak ya. Nah, kira-kira kalau di level 1 sampai 10, kira-kira di sekolah Pak Farid itu sekarang ini berada di level berapa itu ya Pak? Kalau sepertinya masih ada di level 5, Pak. Ini karena di sekolah saya masih ada guru-guru senior juga, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit, Pak. Jadi mungkin saat ini masih di level 5, Pak. Oke. Di level 5 ya Pak ya. Di kondisi sekarang ini Pak, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan lagi Pak, agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bapak, Pak? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Pak ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit Pak. Mengingat guru-gurunya ya banyak guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke 7 masih mungkin dilakukan perubahan Pak. Dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Kira-kira usaha apa nih? Apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut itu Pak? Begini Pak, sebenarnya saya juga masih memikirkan juga Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Ya tekniknya nanti bergantian seperti itu Pak. Oke. Untuk mentoring Pak, nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan begitu ya Pak. Kira-kira selain itu ada tidak Pak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan? Bisakah teman-teman gurunya nyaman gitu Pak dengan penyampaian Bapak tersebut? Ya mungkin kalau bukan dengan mentoring Pak ya, saya coba lagi nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan bagian lokasi kurikulum Pak untuk membuat kegiatan IHT Pak, yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Pak, menggunakan media yang bervariatif begitu Pak. Berarti Pak Farid ini tadi sudah mau merencanakan tentang mentoring ya Pak, pendampingan atau kegiatan IHT ya. Nah, dari ketiganya ini Pak, kira-kira Pak Farid untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana Pak kira-kira? Sepertinya yang mentoring dulu Pak untuk saat ini. Kalau
Karena kalau untuk kegiatan IHT itu menurut saya perlu persiapan yang matang, Pak. Terus waktu juga tidak sebentar, kemudian biayanya juga harus mencari narasumber yang kompeten juga. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang kegiatan mentoring, Pak. Oke, mentoring ya Pak ya. Baik Pak, mentoring ini kira-kira memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah Pak? Atau gimana itu Pak? Gini Pak, saya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah yang memang ahli di bidang IT, atau menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Nah, misalnya di sekolah itu ada ide ini, dan juga nanti saya minta bantuan begitu dengan Pak Effendi misalkan itu Pak, di sekolah saya. Oke, berarti Bapak pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Bapak mau merealisasikan mentornya itu Pak? Insya Allah secepatnya Pak ya, minggu depan. Kalau berarti insya Allah saya melakukan akan coba berkolaborasi, koordinasi dulu dan kolaborasi dengan rekan di sekolah. Saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut Pak. Baik Pak, baik Pak, baik Pak. Bagaimana kira-kira percakapan kita hari ini menurut pendapat Bapak Pak? Dari percakapan ini hari ini saya telah mendapatkan gambaran Pak ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan teman guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang memanfaatkan media pembelajaran Pak. Alhamdulillah, berarti kita sudah ada gambaran nih Pak ya, untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Pak. Ya, betul, Pak. Ya akhirnya saya tunggu Pak nanti ya kabar-kabarnya dari Pak Faridi setelah melakukan mentoring, untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Pak Faridi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Pak ya. Semoga rencana-rencana Pak Faridi untuk melakukan mentoring, untuk melakukan berkolaborasi dengan temannya itu bisa berjalan dengan baik Pak. Baik, terima kasih Pak Rumli sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan terus kisah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Pak. Amin, amin ya robbal alamin. Ya Pak Farid, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, Bapak bisa langsung hubungi saya ya Pak. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Pak. Baik Pak Faridi, kegiatan coaching hari ini bisa kita akhiri. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rumli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ijah. Pak Rumli tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Faridi. Nah sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching ini? Alhamdulillah Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu, yaitu menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali potensi coachee untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Bu. Baik Pak, menurut saya sebagai observer ya, proses coaching tadi antara Pak Rumli dan Pak Faridi sudah berjalan dengan baik.
dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Pak Rumli ini juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Paridi sehingga Pak Paridi bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur Tirta dan prinsip coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Baik, luar biasa sekali Pak Rumli. Tadi padahal sudah menerapkan alur Tirta dengan baik sekali, namun ini luar biasa sekali Pak Rumli ini masih ingin lebih menggali lagi ya. Baik Pak Rumli, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian kegiatan observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.